Oke, sudah selesai. Oke, ketika sudah selesai, itu langsung kita panggil aja. Kita langsung panggil aja echo-nya, echo di dalam function yang getRoutes tadi. Jadi kita daftarin semuanya, endpoint-nya dan metodenya. Jadi ini nama-nama endpoint-nya untuk nge-post, untuk nge-get, untuk nge-update, dan untuk mendelete. Itu sudah kita masukkan dulu, kita daftarkan getRoutes ini. Oke. Jadi kita menginisialisasikan dulu echo.new. Terus kita daftarin echo-nya .post, nama metodenya, nama endpoint ini untuk sebagai URL ya, bisa untuk dipanggil jika kita mau memanggil ini metode ini atau API-nya ini. Oke, langsung aja. Terus ini struct ini untuk memanggil controller. Terus ini jadi isinya juga kita masukkan dalam controller ini. Jadi MVC ini juga lebih mudah untuk kita ngebaca codingannya juga. Semakin mudah juga di maintain-nya. Kita langsung cek aja yang post-nya dulu ya. Untuk post ini pertama-tama, nah ini bind ini berfungsi untuk mengambil kiriman, ya itu post itu dari body. Contohnya itu ini. Nah, jadi kalau kita ada namanya postman untuk itu pilih body dan form data. Jadi si bind itu untuk mendapatkan data dari body ini. Untuk yang nanti dikelola dan diinput ke dalam database. Jadi di bind. Pertama juga bikin ininya dulu, struct-nya. Struct-nya ini ya untuk menyimpan datanya yang tadi sudah didapat juga. Jangan lupa untuk ininya tambahkan JSON. JSON-nya ini biar bisa digunakan untuk return juga untuk nge-get datanya. Oke, langsung saja. Jadi ketika sudah di-bind si ini tadi, apa namanya, yang dari body tadi sudah terkirim, terus kita masukkanlah ini ke dalam folder, ke dalam variable yang CFM ini. Jadi dia masukkan ke sini dan kita panggil function di dalam file model untuk menginsert ini apa namanya data-datanya yang tadi, kecamatan, jumlah penduduk, totalnya nanti kita lihat bisa di get. Jadi kita buka dulu modelnya. Jadi dalam model ini untuk menginsert ke dalam database. Jadi ini ada, kalau insert itu biasanya dipakai fungsi untuk ini aja ya, boolean. Jadi dia ngembaliin dia true atau false. Kalau dia true berarti dia berhasil menginsert data, false itu gagal. Ya, tahu, terus lanjut aja. Jadi ini lalu tinggal gunakan ini example model di database config untuk input dari data yang tadi sudah kita tampung dalam COVID ini, dalam variable COVID yang dikirim dari controller tadi. Terus kita ambil di sini, panggil, lalu kita masukkan ke dalam ini query ini. Jadi untuk
masukkan ke dalam SQL statementnya ini, tinggal tambahkan $1, $2, $3 sampai $5. Terus kita urutkan saja data-datanya tadi. Untuk, oh iya sampai lupa. Ini database config-nya dulu ya. Hanya dari awal. Jadi database config-nya ini seperti ini. Dia untuk PostgreSQL. Jadi ini adalah config untuk database PostgreSQL. Importnya itu ada ini. Ini seharusnya menggunakan GitHub ini ya, apa namanya? github.com/lib/pq. Dia khusus buat menangani yang namanya PostgreSQL. Dia pakai itu. Macam itu. Nah, jadi seperti ini ya. Terus jangan lupa pakai ini, underscore ini. Underscore ini fungsinya berguna, maksudnya tuh, jadi ini, import yang ini, apa namanya, package atau library yang ini tuh tidak langsung kita pakai. Tapi sistemnya nanti yang menggunakannya. Jadi tidak kita panggil secara langsung. Makanya kan underscore di depannya. Oke, lanjut lagi. Ini tinggal tambahkan ini hostnya DB, user segala macamnya untuk config-nya. Oke, langsung aja lanjut lagi. Setelah itu, oke, dia langsung input seperti biasa ya. Setelah selesai, dari return true, kembali lagi. Terus di sini, oke, nah ini sekarang ini, terus ini responnya menggunakan JSON ya. Terus ini ada response graph atau generic, jadi dia menyamakan semua respons-respons yang dikembalikan. Jadi biar bentuknya sama untuk semua semua metode atau semua API itu bentuknya sama. Tapi ini saya buat dua juga. Jadi untuk get dia ada datanya. Kalau buat input atau update dan delete juga itu pakai yang dua aja tanpa data. Oke, langsung aja coba kalau gitu ya. Kalau ini bisa nyoba di sini. Yang lainnya jika ada Postman itu bisa langsung nembak ke sini ya untuk coba copy ya. Buat ngetes API-nya, jadi bisa langsung ditembak aja. Untuk database-nya ya, ini dulu database-nya. Jadi database ini sudah ada yang terdaftar, tapi kita mau membuat baru ya, kita mau input baru. Oke. Kita tambahkan baru dengan di body, kita tambahin dengan kecamatannya terus jumlah bentuk positif ya, jumlah tinggi jangan lupa metodenya kita ganti dengan post. Oke. Dan ya berhasil ya, sukses berhasil input data kecamatan. Kita cek lagi di database itu. Oh, oke, udah ada. Ternyata dia kembali nih. Apa namanya? Auto incrementnya kembali dari 0.
Oke, begitu kita lanjut ke tadi. Sudah selesai bisa nambahin. Sekarang kita dapat data yang tadi sama aja, strukturnya tinggal ganti metodenya dengan metode get. Terus endpointnya juga sama, localhost Classico, portnya itu 1103, terus slashnya ini endpointnya terakhir ini. Lalu kita cek dalamnya. Oke, langsung dia kita cek lagi di modelnya. Untuk di model buat untuk nge-get data itu tidak jauh beda juga. Tapi di sini ada namanya, oke, ini restnya ini. Jadi restnya ini kita tampung dengan cara seperti ini. Jadi kita bikin dulu, kita catat dulu apa aja yang mau dibutuhkan atau yang diambil, kolom apa saja. Ya, diambil, terus kita catat semuanya, jangan sampai ketinggalan. Kita bikin struct-nya dengan ini sama, dan ini juga apa namanya, sama juga, jangan berbeda. Terus setelah itu jadi kita bikin satu struct lagi ini untuk menampung totalnya. Jadi total semua yang positif dan semua data dari SQL statement ini. Jadi struct ini COVID, dia tipe datanya itu mengambil dari struct yang ini, bentuknya juga array. Jadi di sini pertama itu adalah bikin dulu, kita panggil tadi yang struct untuk dikembalikan ke apa namanya, ke controllernya, yang ditampilkan nanti di ini di postman-nya atau bisa nanti di keluar datanya. Terus selanjutnya itu menggunakan REST untuk mengambil dan memasukkan datanya tadi ke ini. Ini untuk tampungan sementara aja, jadi ini. Jadi setelah ditampung, terus dia di-append, ditambahin terus ke sini result COVID-nya ini. Jadi resultnya di return. Terus juga ini totalnya tadi ditambahin aja semuanya, dipanggil terus jumlahin terus dengan awal. Sudah selesai, tinggal masukkan lagi, jangan lupa total tadi, COVID-nya sama result COVID ini di-append semua. Jadi bentuknya sudah array ya, udah masuk ke dalam situ semua. Oke, langsung aja kita lihat lagi. Nah, ini tadi kan sebelumnya itu kalau dia input, dia hanya 2 aja responsnya. Ini. Terus kalau yang get itu ada 3 macam, status, message, dan datanya. Langsung aja kita coba lagi. Kita ganti metodenya dengan get. Kita coba. Oh, ini lagi error, sebentar. Oke, aja itu di localhost. Iya, ini servernya lagi nih. Ada masalah tadi servernya. Nanti lagi di resolve dulu sama si orang deployment-nya. Oke. Pakai lokal aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Coba dulu. Oh, ada ya. Sudah bisa. Terus ini juga nampilin data tadi yang barusan kita tambahin tadi. Kali 2 ini tadi. Ini udah kita tambahin. Kalian juga. Oke. Ini dan data yang ya. Nah, terus ini juga totalnya ada, jumlah yang lainnya segala macam ada semua. Oke. Ini juga apa namanya? Ini menyesuaikan dengan di UI ya, Android yang kemarin kan.
itu ada apa aja tuh, total penduduk positif, total pulih, total wafat, terus juga di bawahnya ada list-list nama kecamatan dan jumlah penduduknya juga. Oke, itu lanjut lagi. Untuk yang ini, get ini itu get kecamatan dengan detailnya, dengan ID maksudnya saya. Jadi dengan ID-nya itu kita nge-get kecamatan, tapi ini belum dinaikkan ke server ya, masih lokal dulu. Tapi apa? Langsung aja. Jadi untuk nge-get data dengan menggunakan ID itu ada yang namanya parameter. Jadi begini caranya, tidak dua dengan ID. Terus ID tadi kita panggil dengan c.param. C tadi itu ya, echo konteksnya tadi. Terus jadi ketika kita masukkan di endpoint-nya, nanti kita tulis COVID/ID-nya berapa, misalnya 1, 2, atau semacamnya. Masukkan, terus ini kita convert dulu jadi integer, karena dia manggil ini, dia nge-get-nya tuh berupa string. Kita convert dulu ke integer. Oke, langsung lagi kita panggil controller model get COVID ID ini dengan ID-nya tadi sudah dikirim. Terus SQL-nya tinggal kita cari aja. Masih sama ini ya, bentuknya, bukan jumlahnya tadi ini. Apa yang di return, ID, kecamatan, positif, pulih, wafat. Dan zonanya itu sama, jadi bisa pakai struct yang sebelumnya. Terus juga kita tahu ini where-nya, kita tahu. Terus tinggal masukin kayak tadi di query ini, koma ID-nya. Itu hanya data yang dicari lah, misalnya $1, $2 tuh bisa tambahin koma berapa banyak itu. Oke, langsung aja. Ini untuk untuk errornya, kalau ada error dia langsung ke print sini errornya apa. Terus tadi juga ada ini ya, reverse close ini. Reverse close ini untuk nutup ini, ngesain apa namanya, database config-nya ini biar ditutup, jadi nggak makan banyak itu juga, nggak makan banyak memori. Terus differ-nya gunanya buat ini dipanggil terakhir kali, si close ini dipanggil, fungsinya tuh paling terakhir dipanggil ya. Jadi tambahin differ aja, dia langsung otomatis paling terakhir. Lalu ini kita bikin lagi variabel baru dengan ngambil inisiasi dari COVID data ini yang struct tadi itu. Jadi isinya ini kecamatan semacam ini. Itu kan sama dengan yang tadi, jadi kita pakai aja langsung. Kita cek. Ketika ada next, langsung kita masukkan. Salah. Ini. Jadi ketika nggak kosong, ya, langsung masuk dan kita datanya. Terus dikembalikan data-datanya tadi ke controller. Oke. Terus ada pengecekan juga ketika satu dari sini kosong, itu berarti datanya nggak ada. Jadi kita langsung ini kita masuk ke state error. Nah, di server ini jadi belum bisa kita coba. Ini masih di apa namanya, di lokal dulu. Cek ambil datanya. Jangan lupa di run dulu, jangan lupa setiap mulai atau setiap ganti sesuatu di dalam sini harus di run dulu ya. Run menurutku. Vin, itu bisa dicoba servernya. Udah. Oh, sudah. Iya. Coba. Ini sudah bisa tadi. Tapi yang ini memang versi di localhost ya. Untuk cari ID nanti mungkin nanti dinaikin. Oke, sudah selesai dia run. Baru kita panggil.
Oke, kita lihat dulu ID-nya. Kalau deh. Jadi ID 2, kecamatan 35. Oke, kita coba untuk mengedit data yang kedua. Berhasil ya dia ngedapetin data yang dari ini ID 2 ini kecamatan 35 Ilir. Terus tadi kan yang satu ada, kita coba cek karena yang satunya itu belum ada atau belum terdaftar. Ini masih di lokal ya. Jadi data beda sama yang tadi. Jadi satunya kosong. Kok di sini ada? Karena ini di server. Selanjutnya put ini fungsinya untuk mengubah atau mengupdate data dari database. Sama juga seperti get tadi, dia menggunakan parameter ini ID. Ya, kayak gitu ya. Jadi cara penggunaannya itu tinggal ditambahkan aja endpoint-nya ini jadi COVID/ID-nya tuh langsung kita masukin aja angka itu. Oke, lanjut aja. Kita update. Di sini tetap sama seperti tadi, dia menggunakan bind itu untuk ngambil data dari body-nya. Sama aja. Terus ini juga tambahan, jadi ditambah c.param dari mengambil ID dari ini endpoint-nya tadi. Terus kita in lagi, kita convert lagi, kita parse dari string jadi integer. Baru kita, kita itu lagi, kita jadi struct lagi, jadi kita jadiin satu datanya tadi yang udah di input. Jangan lupa, baru kita panggil model dengan inputan integer dan COVID tadi. Oke, selanjutnya itu SQL statement sama aja, gak jauh beda ya, Postgres sama MySQL sama ininya, gak jauh beda. Terus kita sama kayak ini tadi pokoknya ya, tapi di sini dia nambah ID-nya ya. Pokoknya kita panggil database-nya sampel model.db, ini sampel modelnya. Nah, ini jadi jangan lupa ini dulu bikin ya startnya db.settings.database_config. Jadi config ini dipanggil untuk manggil si query tadi. Oke, jadi untuk manggil query-nya tadi nih. Jadi SQL statement-nya dimasukin semua, terus ya, urutin ini $1, $2 sampai $6-nya. Sesuai juga. Sini adalah fungsi biasa ya. Bikin buat ngecek nanya aja. Oke, lanjut lagi. Jadi, itu aja ya. Langsung input datanya, terus sampai itu tadi, si post tadi. Pokoknya kalau dia berhasil, langsung berhasil update. Dengan responsnya juga sama juga. Cuman status sama message. Kita coba lagi kok gitu. Di server. Kita ambil dulu datanya lagi, kita cek. Kita coba ubah yang satu ya. Jangan lupa metodenya diganti jadi put. Kita ganti dulu. Oke, kita tambahin lagi dua. Ini tambah. Ininya 5. Berhasil mengupdate, kita cek lagi ke datanya. Udah berhasil. Oke, udah ganti jadi udah berhasil update. Di Caledoni 2, jumlah posisinya 7, pulinya 11, terus wafatnya 5. Kita ganti dulu ini positifnya jadi
Betul. Zonanya berubah. Oke. Oke, berubah juga ya zona. Jadi sekarang merah. Lanjut lagi dulu, begitu. Kita ini jadi metode yang terakhir, metode delete. Di metode delete ini sama aja inputannya. Beda ya. Dia cuman di parameter ya, kayak get yang ini tadi. Dia cuman di dalam dia cuma ngirim ID di endpoint-nya ini dan tanpa body apa kita ngeceknya tadi. Jangan lupa metodenya delete. Terus kita cek lagi controllernya. Terus kayak tadi pokoknya sama aja, kita panggil cparamnya lagi, ID, terus kita convert lagi dari string ke integer. Langsung kita panggil lagi fungsi yang di delete config db-nya, terus jangan lupa masukkan ID-nya. Kita buka. Oke, ini aja ya. Terus delete-nya juga sama aja, nggak jauh beda, pokoknya sama SQL. Postgre ini gini juga. Terus langsung kayak tadi juga, square statement masukin, terus ID-nya masukin sesuai dengan urutan dolarnya nih. Kita cek lagi kok gitu, langsung aja. Cek. Oke, kita coba delete yang 3 aja. Ini berhasil batas kecamatan. Kita cek lagi datanya. Oke, udah hilang ya dari sini. Apa namanya? Yang 3 tadi. ID 3 udah hilang dari sini, dari database-nya. Jadi itulah ya metode yang digunakan untuk REST API menggunakan Echo ini, Echo framework ini. Terus juga dengan database PostgreSQL. Database mana aja bagus ya. Tapi karena untuk ini kami menggunakan PostgreSQL. Terus dengan framework ini, apa namanya, Echo ini. Echo ini juga terbilang baru ya, 2015 ini dia. Udah lumayan lama sih, 5 tahun. Jadi itu saja mungkin untuk saya untuk kali ini. Saya kembalikan lagi kepada Kak Malian. Oke ya, Kak Maliannya kayak ini ya, lagi sibuk, jadi digantiin Oh iya. sama saya Iksan ya. Jadi itu ya, Goleng session dari Calvin. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau nanya untuk apa materinya mungkin agak kurang jelas atau masih ada yang janggal sama Goleng kan, ibaratnya ini terbilang baru ngetren banget lah gitu Goleng. Karena kita juga ini kayak teknologi itu kayak alien banget, kayak baru banget gitu buat kita, dan ini wah juga gitu, kayak tiba-tiba kita di bawah flashback ada struck lagi gitu. Yang awalnya kita udah mulai OP tiba-tiba bukan OP gitu. Mungkin ada yang bingung sama Golengnya apa? Nggak, Vin? Kenapa, Vin? Ya mungkin teman-teman ada yang bingung ya. Kalau mungkin ada yang bingung bisa tanyain langsung sama Calvin di sini apa aja yang bikin bingungnya. Karena ini ya Pak, karena ini tergolong baru, jadi pasti banyak sih yang menarik. Kadang-kadang kita juga saling tanya itu supaya kita bisa belajar juga dari teman-teman juga. Ya, mungkin ada yang mau nanya langsung, entah terkait dengan Echo atau terkait sama framework-framework yang digoleng atau sintaksnya tadi ada yang bingung atau frameworknya kenapa pakai MVC. Ya, itu bisa sih kita. Padahal dia bukan OP tapi kok bisa dibuat kayak framework gitu. Ya, ada yang mau ditanya soal golengnya?
atau tentang REST API-nya juga boleh. Karena sekarang ada teknologi, oke. Ya, karena sekarang ada teknologi baru ya, namanya kayak apa namanya GraphQL, itu untuk database Graph. Jadi ada REST, ada GraphQL, jadi lumayan banyak juga untuk framework yang kayak gitu, untuk bantu kita bikin API itu kayak gimana. Karena sampai sekarang REST API itu tergolong masih orang bilang tuh masih kurang efektif untuk ngambil datanya. Misalkan rutenya kita harus buat banyak. Kalau misalkan data yang ambil semakin dalam, semakin detail, misalkan dari user ini tinggal di mana, alamatnya berarti kita harus nge-get alamatnya lagi. Jadi gitu untuk untuk golengnya. Untuk golengnya ya. Ada yang mau ditanyain tentang golengnya? Jadi kan kalau misalnya bahasa pemrograman yang itu misalnya PHP, Java, semacamnya itu kan pakai kelas. Terus ini dia gunain struct. Jadi struct itu juga lebih mudah ya digunakan. Jadi tinggal kita inisialisasikan, kita tulis saja type nama variabelnya, terus struct, nama stringnya terus struct, terus kita tambahkan itu apa aja yang nanti dibutuhkan untuk simpan tuh. Jadi kecamatan, contohnya string, ini integer, macam. Terus ini jangan lupa untuk misalnya kita mau nge-return itu kayak JSON ini, biar mudah juga untuk dikirim. Terus ditampilin juga ke misalnya ini API-nya. Vin, screen-nya di-share dulu, Vin. Ah? Screen-nya Oh di-share. iya. Belum ke-share screen-nya. Salah lupa. Jadi itu stack itu kan ini. Nah, contoh stacknya tadi itu. Kalau kelas kan dia kelas, terus bikin lagi apa namanya variabelnya, tipe datanya kita bikin setter getter segala macam di privatein. Terus jadi ini kalau ini tinggal kita bikin type, terus sama struct-nya, terus ini terus struct, langsung kita tulis saja apa aja yang kita butuhin, nama variabel, tipe datanya, variabel tipe datanya banyak segala macam yang dibutuhin, terus juga JSON buat kembaliannya tadi biar lebih mudah diolah lagi atau di return ke API-nya tadi atau diolah ke apa namanya ke aplikasi klien atau web atau Android, itu lebih mudah dikelolanya. Jadi terus menginisialisasinya juga tinggal kita panggil. Ini contohnya restart kontrol aja lebih enak. Nah, jadi kita panggil ininya apa namanya uh, struct-nya tadi, terus kita masukin lah ini langsung tadi kecamatannya. Ini ngambilnya dari yang model ini ya, COVID yang di model ini. COVID. Nah, jadi di sini itu langsung kita ini apa nih? Jadi sebagai ini juga konstruktornya juga. Jadi kalau di Java itu kan misalnya nama variabel atau objeknya kalau di Java tuh, terus new nama kelasnya, baru langsung kita masukkan data-datanya. Kalau di sini dia langsung aja variabel, terus variabel nama apa namanya nama struct-nya, terus langsung kita masukin aja datanya. Bisa berurutan tanpa ada ini, dia langsung aja masukin. Kalau acak-acak juga bisa, dia langsung ini apa namanya, tapi harus ada ini, ada key-nya ini tadi untuk dimasukin ke dalam struct-nya itu. Terus untuk manggil struct-nya itu sama aja nih kayak ini. CV ini tadi udah, jadi CV ini itu struct di sini, dia udah dibind, udah digabungin sama yang pas post tadi. Terus nah cara manggilnya dia tinggal gini aja, CV dot nama kecamatan, itu udah nge-get data yang kecamatan ini jika tidak kosong. Oke, itu ya. Terus juga if-nya tuh juga tuh mana ya model.
Div-nya tuh gini dia, sama aja, pokoknya sintaksnya juga nggak jauh beda ya. Ginilah bentuknya. Mungkin tanpa ini aja, buka konstruktornya sini. Ya, gitu. Mungkin itu aja. Formnya juga sama ini ngecek. Jadi next-nya itu ada isinya, pokoknya restnya ada isi, nggak kosong. Dia jadi masuk ke rest.next ini, dia masukin datanya terus sampai next-nya kosong, dia masukin lagi gitu. Oke, ini Vin ada yang nanya. Misalkan ini misalkan ya, kan ada database ini kan kita pakai SQL ya, pakai query kan. Ini ada yang nanya kalau misalkan pakai MongoDB, apa sih yang harus dipertimbangkan saat milih database, mau pakai SQL atau NoSQL gitu? Mau kena, ini bisa gue bantu jawab juga sih. Iya. Oke, untuk database itu pemilihannya pertama, teman-teman kalau mau milih database dari datanya dulu. Pertama dari case-case-nya dulu, kayak gimana sih case kita sedalam apa gitu. Kalau misalkan kita ternyata ini datanya ini bakalan kita banyak main ini nih, banyak main apa? Bakalan banyak entitas yang bakalan berelasi nih misalkan. Kalau di query itu join-nya bakal banyak banget gitu. Join-nya itu bakal banyak banget. Nah, tahu kan join itu makan memorinya itu lumayan gitu. Nah, itu database yang dipilih kemungkinan besar database dalam bentuk graph gitu. Jadi ada database itu macam-macam ya. Ada yang bentuknya bukan database sih. Iya, database tuh bentuknya ada macam-macam. Ada yang bentuknya dokumen, ya. Ada yang bentuknya dokumen itu contohnya Firestore. Ada yang bentuknya kelas. Itu MongoDB sama satu lagi itu Firebase Real Time Database. Jadi Firebase Real Time Database sama Firestore tuh beda ya. Karena si Firestore tuh dalam bentuknya dokumen dia. Nah, kalau dokumen sama collection. Nah, kalau si Firebase Real Time tuh dia pakai kelas-kelas. Jadi benar-benar kelas banget. Nah, kita harus tahu juga case-nya itu kayak gimana. Balik lagi kita harus tahu case yang kita pilih apa, kasus-kasus ke depannya itu dari program kita itu bakal gimana. Gitu sih. Tapi kalau selama ini biasanya yang paling umum tuh case-case itu biasanya sampai sekarang ini ya masih query masih pakai SQL tuh ya masih bisa diatasin gitu. Kalau kayak untuk efisiensi atau kecepatan itu mungkin bisa next levelnya mungkin bisa pakai yang NoSQL atau udah main konsep warehouse. Jadi udah bisa mainin konsep warehouse juga. Kalau misalkan datanya udah gede banget, jadi kita nggak terfokus kita, aduh harus ganti database nih, harus kayak gini, nggak perlu gitu. Kita udah main konsep warehouse mungkin. Ya jadi balik lagi ke case-nya sih. Ya, ada yang mau ditanyain? Misalkan mau nanya, boleh tanya langsung, jangan malu-malu ya. Karena gratis nanyanya. Oke, sama-sama ya. Ayo, ada yang mau tanya, kita mungkin sampai jam 5 sore atau jam 17.00 misalkan nanti belum ada yang nanya, kita bakalan cut dulu dan jangan lupa hadir untuk besok. Jamnya seperti biasa, jam 4 sore itu kita bakalan bahas tentang ngeimplementasiin REST API ke dalam Android gitu. Oke, ini ada pertanyaan, Vin. REST API itu apa sih, Kak? Gitu. Vin? Mana Calvin? Ada yang nanya. REST API itu ya Application Programming Interface. Jadi dia tuh ya mudahnya punya penghubung antara client dan server. Itu aja intinya. Pokoknya, nah kalau REST itu representational state transfer, itu kayak kaidah atau aturan aja. Jadi dibatasin dia, misalnya metode dan segala macamnya tuh.
Terus juga ya pokoknya itulah contohnya. Jadi kita bikin tadi API-nya misalnya, terus jadi API ini yang apa namanya berguna untuk komunikasi langsung ke database dan atau servernya itu, terus mengolah datanya juga. Jadi misalnya dari website atau Android itu nggak perlu satu-satu, itu bisa langsung nembak ke satu API ini. Jadi lebih efisien juga. Jadi nggak bikin di setiap apa namanya database dari website atau dari Android itu nggak perlu bikin untuk koneksi ke database-nya masing-masing. Jadi tinggal nembak ke API ini dengan endpoint tadi yang sudah tersedia, terus datanya tadi tinggal diolah aja sama si klien, ya sama klien tadi. Jadi punya klien ngirim request ke API-nya, jadi terus API-nya ngelola data, ngambil data dari ngambil data atau input data segala macam, input, update, delete ke server, terus dari server tuh si API mengembalikan respons yang sudah dikasih dari server. Oke, mungkin itu aja. Oke. Ya, jadi itu ya REST API ya. Jadi ada perbedaannya ya. Apa maksudnya ada kaidahnya tuh ada banyak sama kayak apa? OP itu itu kaidah sebenarnya OP ada programming ada OP, ada functional programming. Nah, itu kaidah gitu. Balik lagi itu kaidah. Jadi ada REST, ada gRPC, ada juga GraphQL yang lagi baru-baru ini lagi meledak juga. Jadi itu cuma kaidah kita ikutin aturan gitu eh, biar apa tergeneralisasi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin sama teman-teman? Ayo, ada lagi yang mau ditanyain? Ya. Ini ada yang mau tanya lagi nih, Vin. Mau tanya lagi, Kak. Satu REST API berarti bisa dipakai di banyak platform, web, mobile. Iya, betul. Ya, Bisa dipakai bisa di ya. mana saja. Ya, bisa, Ya, benar. juga bisa desktop aplikasi juga bisa. Jadi di semua macam klien tuh bisa dipakai. Oke, jadi di semua klien, di semua platform bisa ya dipakai ya. Misalkan. Misal API itu dibuat jadi kita buatnya satu kali, jadi si platform developernya kayak web developer atau mobile developernya nggak perlu ada interaksi ke database. Jadi mereka nggak ada interaksi sama model lah istilahnya. Dia nggak ada interaksi sama data, dia cuma interaksi sama API-nya. Interaksi ke DB-nya itu di-cut sama si API tadi. Nah, untuk yang ada interaksi sama interaksi sama DB ya udah backend developernya. Vin ada yang nanya fungsi Golang itu untuk apa aja? Kalau itu ya bisa buat bisa buat web bisa, terus banyak macamnya lah. Golang tuh bisa juga untuk pakai. Bahkan ini ya, Golang juga udah dicoba dan efisien terbukti itu untuk NLP juga ya. Untuk NLP juga itu bagus Oh tuh iya, karena itu review dari Kamalian itu uh, pakai Golang tuh enak maksudnya karena dia nggak berat, dia cepet prosesnya, jadi enak untuk kayak buat AI segala macam itu enak banget dan juga ya itu komunitasnya banyak. Kalau udah komunitas banyak bahasa pemrograman tuh bisa jadi apa aja gitu. iya. Dan banyak Namanya gitu ya, open source komunitasnya. dia ya. Iya, dia benar Banyak. open source banget, enak banget jadinya. Ayo, ada lagi yang mau nanya? Ayo nih, mumpung ini nih, jam 17 nih. Kalau ada yang nanya terus bisa sampai maghrib ya. Gak apa-apa, canda ya. Mungkin masih ada yang penasaran sama Goleng gitu, karena kebaruannya ya, baru ya. Sebenarnya kalau REST API itu banyak platformnya, banyak banget. Ada kayak Flask dari Python, ada Slim, PHP, terus ada lagi PHP sama Lumen, Slim sama Lumen ya untuk PHP ya. Lumen itu dibuat dari yang ngebuat Laravel juga, dia ngebuat micro framework-nya. Jadi terus Node.js juga ada Express.js, jadi itu banyak banget tuh. Mungkin ada yang mau nanya lebih seputar REST API di luar Golang nggak masalah, mau nanya Golang
di luar REST API nggak masalah, bebas, feel free to ask ya. Tapi kalau tentang Android disimpan untuk besok gitu. Oke, ditunggu sampai 17:05 ya. Misalkan nggak ada yang mau nanya, kita bakal tutup untuk hari ini gitu. Kalau ada yang nanya, nambah lagi bisa waktunya. Jadi fun fact aja untuk kayak sebenarnya kalau kita dari bahasa pemrograman tuh, kalau entah pemrograman desktop atau pemrograman Android itu sebenarnya bisa langsung kita kayak direct langsung ke apa si database-nya gitu ya. Tapi kenapa API ini dibutuhin? Kenapa ada di tengah gitu? Pertama balik lagi kayak proses gitu. Nggak semua device kayak misalkan HP Android nih untuk proses data yang gede banget itu nggak semua device kayak Android itu kuat gitu untuk datanya, apalagi resource-nya Android itu memorinya itu kecil banget. Jadi kalau sebisa mungkin itu di efisiensi. Nah, dengan ada bantuan API ini, dengan ada bantuan teknologi ini, kita tuh jadi kebantu untuk ngolah datanya, nggak manual di platformnya. Jadi benar-benar data tuh diolah di API-nya. Jadi kita di platform tuh udah tinggal terima jadi. Oh ya udah, langsung terima jadi gitu. Kebayang nggak misalkan Google Assistant itu kan datanya pasti udah gede banget ya, apalagi udah konsepnya dia udah uh, NLP ya, udah Natural Language Processing, NLU malah, understanding, dia udah mainnya understanding. Udah dibayangin datanya itu udah mungkin jutaan, mungkin udah jutaan, 2 juta sampai 3 juta data untuk words-nya gitu. Nah, dengan begitu kebayang nggak misalkan kita oke Google, dia jawabnya baru 10 menit kemudian, atau karena datanya banyak sampai 2 juta itu sampai 1 jam kemudian dia baru jawab gitu, mau nanya apa gitu. Nah itu bikin ini ya, bikin kalau misalkan dibayangin juga, wah ini juga gila juga kalau kita ngeproses semua datanya kita harus masukin dari database ke Android-nya gitu. Jadi semuanya difilter di mana? Di API. Itu ada API-nya. Jadi ketika kita ngomong, oke Google, dia manggil satu rute, mungkin dia manggil satu rute ya, mungkin satu rute API dipanggil sama dia, Google langsung jawab. Untuk API yang di data-data yang paling sering dipanggil, ada yang namanya Redis. Nah, itu kalau mau tahu tentang Redis lagi nanti mungkin kita bisa bahas. Mungkin ada kelas selanjutnya. Jadi tungguin aja terus di Klasiko. Kita bakalan banyak belajar di sini dan sharing-sharing juga tentang dunia pemrograman gitu ya. Ada mungkin tentang dia disimpan di Redis. Jadi Redis itu lebih cepat lagi itu karena dia mainnya key value. Dia udah kayak kalau di kita itu namanya hash map. Jadi dia bukan array 0 1 2 3, enggak, dia pakai key. Misalkan key-nya namanya siapa. Key-nya kelasnya siapa, kelasnya kelas mana gitu. Jadi itu udah keren juga itu. Oke, udah pakai teknologi Redis, API-nya ditaruh Redis-nya, dideteksi Redis-nya gitu, udah keren banget gitu. Jadi mungkin pengembangan kita tuh bakalan belajar sampai yang di basic-basic tuh orang tuh kadang-kadang nggak pelajarin gitu. Jadi kita coba explore untuk kesana juga gitu. Oke, udah jam 17.05. Kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi. Terima kasih udah join untuk hari ini. Udah bareng sama kita, belajar bareng, kita juga interaksi bareng. Tapi semoga kedepannya kita makin rame supaya banyak yang nanya, komunitas kita aktif terus. Teman-teman bisa teman-teman bisa ajak teman-temannya juga yang berminat mungkin belajar pemrograman. Dan terus juga untuk anak-anak yang ada di Palembang, jangan lupa ada yang namanya komunitas Palembang Digital gitu. Komunitas Palembang Digital ini keren banget. Itu tempat kita belajar-belajar juga di komunitas, dan juga kalau misalkan mau nanya sesuatu tentang pemrograman, teman-teman bisa Palembang Digital. Kebetulan kita juga Klasiko ini juga sama Palembang Digital itu juga kerjasama untuk membangun komunitas supaya komunitasnya ini kuat gitu ya. Oke,
mungkin segitu aja dari kita Klasiko. Jangan lupa besok untuk hadirin kelas kita jam 4 sore, yaitu tentang MVVM di Android dengan Kotlin. Wah, ini udah keren banget nih. MVVM, udah mainnya desain pattern nih. Nggak penasaran lah harusnya ya. Harusnya penasaran materinya apa sih. Dan juga jangan lupa hari terakhir juga ada materi yang gak kalah menariknya. Itu ada coroutines sama paging di Android. Jadi kita udah ngebuat program. Sebenarnya besok tuh udah jadi gitu. Programnya itu jadi gitu. Tapi kalau gimana caranya supaya program ini lebih efisien gitu. Ya udah, kita bisa hadir ke kelas yang paling terakhir, yaitu coroutines dan paging gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dari kita. Makasih udah nyempetin waktunya. Maaf mengganggu sorenya. Makasih untuk belajar bareng sama kita Klasiko. Mungkin segitu ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Terima kasih. Makasih.